Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wal dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi keimanan ketakwaan kita menjadi lebih baik. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan ini saya mengajak kepada kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita dalam arti yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Tentunya dengan tulus ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang takwa ya, itu hakikatnya berisi perintah dan juga berisi larangan. Perintah dan larangan ini di samping ada di dalam Al-Quran, juga Rasulullah SAW menerangkan di dalam hadis, ya, di dalam hadisnya Rasul telah mengatakan, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, yang apabila kamu berpegang teguh kepada dua perkara tersebut, kamu akan selamat untuk selama-lamanya. Dan dua perkara tersebut adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Baik Al-Quran maupun Al-Hadis itu rata-rata berisi perintah dan larangan. Jadi apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, apa-apa yang ada di dalam hadis, tentunya mari sama-sama kita pahami, kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada awal tadi sudah saya sampaikan keterkaitan dengan salah satu ayat, yaitu surat An-Nahl ayat 90 ya. Sudah saya sebutkan tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu ya. Kurang lebih ayat tersebut seperti itu ya.
Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Tafsir yang ada di dalam ayat tersebut ataupun artinya adalah sesungguhnya Allah menyuruh melakukan keadilan dan berbuat kebajikan serta memberi karib kerabat dan melarang berbuat yang keji dan yang mungkar dan kezaliman. Dia mengajarkan kepadamu, mudah-mudahan kamu mendapat peringatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya ada 3 perintah ya, dan juga ada 3 larangan ya. Ya, mari kita sama-sama kita kaji ya, bagaimana sih 3 perintah tersebut dan bagaimana sih 3 larangan tersebut. Perintah yang pertama adalah bahwasanya kita ini hidup di muka bumi ini disuruh berlaku adil ya, adil. Memang kata-kata adil mudah diucap ya, tetapi pengamalannya juga cukup memprihatinkan ya, cukup sulit ya. Karena adil itu juga sifatnya relatif ya, relatif ya. Kalau kita secara umum ya, itu adil itu ya menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, memperlakukan seseorang sesuai apa yang menjadi hak dan kewajibannya ya. Tidak pilih kasih, tidak berat sebelah, khususnya dalam memutuskan suatu perkara-perkara ya, itu hendaknya juga didasari atas keadilan. Sebenarnya adil ini juga identik dengan kejujuran. Insya Allah ya, orang yang berbuat adil insya Allah ya, insya Allah mereka juga akan berlaku jujur ya. Jadi biasanya juga orang yang berlaku jujur itu juga insya Allah juga berlaku adil. Jadi identik ya antara adil dengan jujur. Tapi fokusnya di sini adalah Allah memerintahkan kepada kita supaya kita ini berbuat adil ya, berbuat adil. Jadi kalau apa yang menjadi hak orang lain kita berikan, insya Allah dunia ini akan damai. Termasuk adilnya para penguasa, adilnya para pemimpin, adilnya kita semua, itu membuat dunia ini menjadi aman, tentram. Dan salah satu faktor untuk bisa aman, tentram, gemah, ripah, loh jinawi ya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, salah satu diantaranya adalah
apa yang menjadi perintah adil ini betul-betul diamalkan oleh para pemimpin-pemimpin yang memegang amanah dari masyarakat, juga kita semua termasuknya, diantaranya harus melakukan perbuatan yang apa diperintah oleh Allah tersebut, yaitu berlaku adil. Ya. Insya Allah berlaku adil ini juga pada diri sendiri, pada orang lain, terlebih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Sebenarnya ironis ya, kalau kita mengajak tentang keadilan sementara kita sendiri belum berlaku adil. Ini tentunya ironis. Jadi sebelum kita mengajak seseorang untuk berbuat sesuatu, hendaknya kita juga sudah melakukan sesuatu. Karena Allah sendiri juga menanyakan kepada kita, ya, atamuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ya. Pantaskah ya engkau ajak orang untuk kebaikan sementara dirimu sendiri tidak mau mengamalkan kebaikan tersebut, padahal kamu membaca kitab. Nah, ini pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya ya imbasnya ya kita sendiri yang harus menjawabnya. Ya. Bahkan ayat lain juga dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun qabla an taqulu ma la taf'alun. Itu juga jangan menyampaikan apa yang kamu tidak berbuat. Kata Allah, sesungguhnya Allah murka terhadap orang yang bisanya hanya menyampaikan tetapi dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dia sampaikan. Jadi jangan sampailah kita ini dimurkai oleh Allah ya, gara-gara hal tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa berbuat adil tentunya ini juga melalui proses ya. Proses mana sekiranya perbuatan-perbuatan itu bisa menyinggung perasaan orang lain, bisa merugikan orang lain ya, bisa membuat tidak nyaman orang lain ya, itu berarti perbuatan tersebut tidak adil ya, tidak adil. Tapi kalau apa yang kita perbuat itu sudah kita berusaha adil, masih dikecam orang ya, ya kita pasrah saja kepada Allah ya. Di dunia yang serba modern ini ya, yang dunia global ya, itu kadang-kadang untuk berbuat kebaikan itu kadang-kadang ada yang mengucilkan ya, walaupun kita dikucilkan oleh orang lain ya, ya kita insya Allah biasa-biasa saja ya. Lebih baik dikucilkan orang lain daripada dikucilkan oleh Allah. Nah itu ya, bahaya kalau kita dikucilkan oleh Allah. Kita berusaha untuk bisa berbuat adil ini ya, insya Allah tentunya kita berusaha ya. Yang penting kita nggak merugikan orang lain, tidak menyusahkan orang lain, mau membantu orang lain, insya Allah ya kita berusaha dengan terus ikhlas tersebut, bisa jadi suatu saat akan mampu untuk melaksanakan suatu keadilan. Terlebih ya, tadi sudah dikatakan tegaknya dunia itu diantaranya karena adilnya para penguasa, termasuk adilnya rakyat yang diperintah ataupun rakyat yang menjadi
adalah pemimpin, yang mana akan kepemimpinan kita juga akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di samping kita berbuat adil, ya, kita hendaknya berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan. Nah, kebaikan ini juga istilahnya itu seperti halnya ihsan. Ihsan itu maksudnya berbuat baik, ya. Ya, kalau kita beribadah, khususnya ibadah sholat, ya, ataupun ibadah yang lain, suatu sikap yang seolah-olah, ya, kita ini melihat Allah, ya, walaupun toh Allah itu jelas tidak kelihatan, ya, seolah-olah kita melihat Allah walaupun Allah itu jelas tidak kelihatan, ya. Misalnya kita dalam sholat, ya, sholat kita ini seolah kita melihat Allah walaupun toh jelas Allah itu tidak kelihatan, ya. Ya, kita seolah-olah Allah itu berada di hadapan kita dan kita yakin bahwa kita ini ada dalam pengawasan Allah. Segala gerak-gerik tingkah laku kita itu disaksikan oleh Allah. Jadi kita harus hati-hati karena ada istilahnya itu, ya, sidak, ya, instruksi mendadak setiap saat yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak sekejap pun, ya, kita ini lengah dari pengawasan Allah. Untuk itu tetaplah kita berusaha untuk berbuat kebaikan, ya, berbuat kebaikan, di samping berbuat adil dan juga berbuat kebaikan itu termasuk salah satunya, di antaranya berbuat baik itu termasuk berbuat yang adil, ya. Jadi hendaknya kita menjadi orang yang ihsan. Ihsan itu ibadah yang seolah-olah kita ini melihat Allah, ya, seolah-olah, ya, walaupun toh Allah itu nggak kelihatan, tetapi kita yakin bahwa kita ini ada dalam pengawasan Allah. Segala gerak-gerik tingkah laku kita itu tak lepas dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah-olah pokoknya gimana caranya setiap saat, setiap waktu, setiap detik itu, ya, kita mempunyai prinsip, ya, bahwa seolah-olah Allah itu berada di hadapan kita. Jadi mau berbuat neko-neko itu, ya, insya Allah kalau kita sudah yakin bahwa di hadapan kita itu ada Allah, maka kita banyak-banyak istighfar. Kalau kita mau mungkin pola pikir kita ataupun perbuatan kita, maka di luar rel ataupun melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Jadi kalau kita mau berbuat yang kurang baik, ya, segera baca istighfar, karena kita selalu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau taraf hidup kita sudah bisa mencapai ihsan, ya, ihsan ibadah kita, ya, dalam artian bahwa kita yakin, ya, setiap saat kita ada dalam pengawasan Allah, insya Allah walaupun toh kita mau berbuat sesuatu yang kurang baik, insya Allah, ya, akan tidak jadi, karena kita ingat bahwa
perbuatan baik sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, perbuatan yang tidak baik sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Mayyam salat daratin khairan yarah mayyam sekolah daratin syarra yarah. Jadi tetap ya ada balasannya walaupun toh kita melakukan hal yang tidak baik. Padahal namanya manusia tempat salah, khilaf dan dosa. Andai-andai ya sudah melakukan perbuatan yang tidak baik, sesegera mungkin untuk bertaubat. Ya, bertobat dalam arti tidak mengulangi lagi, menyesali akan perbuatan yang tidak baik tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu kita disuruh tolong menolong, ya, tolong menolong. Dan tentunya tolong menolong di sini yang keluarga dekat dulu, ya, keluarga dekat, kemudian bisa jadi ya tetangga samping kanan kiri kita. Jadi tolong menolong kamu dalam hal kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal kejahatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup bermasyarakat. Ya. Manusia di samping makhluk individual, otomatis dia juga sebagai makhluk sosial. Jadi kita disuruh tolong menolong ya di dalam hidup dan kehidupan ini. Di antaranya ya khususnya keluarga yang terdekat. Ya. Jangan sampai yang dekat aja nggak tolong menolong, yang jauh tolong menolong. Kalau bisa ya keluarga yang terdekat dulu. Ya. Insya Allah kita harus berbaik-baik dengan keluarga yang ada di lingkungan kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah memerintahkan istrinya ya di dalam memasak daging aja kuahnya disuruh memperbanyak. Maksudnya ya kita tolonglah keluarga kita supaya juga ikut merasakan bagaimana sih rasa daging itu ya, walaupun toh tidak seberapa itu ya. Jadi kita disuruh berbuat adil, berbuat ihsan ya, dan juga disuruh tolong menolong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping 3 perintah, di situ juga dikatakan ada 3 larangan. Ya. 3 larangan ya, Allah melarang ya, melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, dan perbuatan yang zalim. Nah, perbuatan yang keji, perbuatan yang bagaimana? Tentunya perbuatan-perbuatan yang kotor ya. Kemudian segala sarana yang dapat mengantarkan ke perbuatan yang kotor itu disebut perbuatan yang keji. Fahsya ya. Fahsya itu maknanya perbuatan yang keji. Jadi Allah larang itu. Juga perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya, mungkar. Namanya mungkar ya. Mungkar itu bisa jadi mengerjakan ya apa-apa yang dilarang Allah, kemudian meninggalkan apa-apa yang diperintah Allah. Masya Allah. Dia berbalik ya. Pekerjaannya mungkar, dia berbalik. Justru dia mengerjakan apa yang dilarang ya, dan meninggalkan apa yang diperintah. Itu bisa jadi ya perbuatan yang mungkar. Maka hati-hati ya dalam hidup dan kehidupan ini, kita tetap berusaha ya, ya kalau bisa ya kita tinggalkan perbuatan keji, fahsya,
perbuatan mungkar kita tinggalkan. Ya, di samping itu juga perbuatan yang zalim, ya, zalim. Ya, jangan sampai kita menzalimi oleh orang lain ataupun menzalimi orang lain. Karena orang yang kita zalimi itu insya Allah itu nanti doanya makbul, ya, doanya makbul. Ya, kalau berdoa insya Allah makbul. Jadi hati-hati dengan orang yang mungkin kalau ada orang yang zalim itu tidak boleh, ya. Jadi termasuk permusuhan, perselisihan, ya. Pokoknya suasana yang membiarkan timbulnya kontradiksi ataupun benih-benih daripada ketegangan, itu namanya perbuatan yang zalim. Jadi jangan sampailah, ya, kita ini berbuat zalim. Insya Allah gak akan bahagia, ya, orang yang melakukan perbuatan yang fasa ataupun keji, ya, perbuatan yang mungkar, ya, dan juga perbuatan yang zalim. Nah itu, ya, diantaranya ada 3 larangan, 3 perintah yang menurut surat An-Nahl ayat 90 ini diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harusnya berbuat adil, menjadi ihsan, ya, dan juga harus menolong keluarga yang terdekat dulu, kemudian juga keluarga yang jauh gak masalah. Kemudian perbuatan yang kita tinggalkan, ya, perbuatan yang kecil, perbuatan yang mungkar, dan perbuatan yang zalim itu tetap kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amal agama ini, ya. Mungkin dari saya itu, ya, kalaupun ada salah, khilaf, dan dosa ataupun hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf, ya. Saya akhiri subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.